perencanaannya. Kalau short term itu biasa dia per 6 bulan untuk kegiatan perencanaan tambangnya. Tapi yang kalau dilihat garis ini, warna merah ini adalah short term-nya. Nah, ini merupakan short term. Sementara garis kuning yang saya lingkari ini itu merupakan seperti kubangan, ya. Apakah nanti kubangan ini bisa memicu air asam tambang? Terus garis kuning yang di atas itu merupakan batas bench-nya, ya, batas bench jenjangnya dia. Terus kita ketahui di sini banyak beberapa yang bisa kita ambil di sini seperti tidak tertata, ya, seperti tidak tertata. Seolah-olah ini adalah merupakan batu bara semua, padahal ini bukan batu bara. Nah, berdasarkan informasi secara geologi bahwa spasi atau kegiatan pengeborannya ini kurang, bisa dikatakan dia tidak detail. Nah, ini merupakan suatu problem buat si main plan itu sendiri dalam perencanaan tambangnya. Dia menganggap pada saat kegiatan penambangan ini, dia menganggap dari satu titik ke titik yang kedua dengan jarak 100 meter, dia menganggap itu batu bara semua. Dia menganggap itu flat, rata. Nah, inilah yang saya bilang tadi, kalau kegiatan pengeboran atau kegiatan eksplorasinya kita memiliki jarak yang agak jauh dan tidak memiliki secara detail, ini akan memicu kondisi seperti ini yang ada di gambar ini. Dia mengatakan bahwa memiliki sumber daya sekitar kurang lebih 4 juta. Dan dia juga dengan cadangan terukur itu berada di kisaran 1.500.000. Nah, pada saat melakukan bukaan tambang yang kurang lebih sudah jalan sekitar 7 hektar, terjadilah problem atau masalah seperti ini. Yang tadinya cadangan terukurnya 1,7 juta, itu menjadi kurang lebih 1 juta dan hilang sekitar 700.000. Wow, ini tentu bermasalah sekali. Bermasalah dari segi apa? Tentu ini bermasalah dari segi aktivitas maupun nilai keekonomian kegiatan kita. Kenapa bisa seperti itu, adik-adikku? Karena kita ketahui bersama, pada saat melakukan perencanaan di awal, seorang memplan itu sudah memperhitungkan bahwa yang akan kita buka ini memiliki cadangan sekian. Memiliki cadangan 1,7 juta. Ketika dibuka dengan luasan kurang lebih 7 hektar ini, ada yang aneh di sini. Mereka menemukan kondisi batu bara yang tidak flat, bahkan cenderung nyeplit. Berdasarkan informasi yang didapat, bahwa kondisi ini merupakan bukan karena struktur geologi, tapi ini cenderung karena struktur sedimen. Ini informasi berdasarkan yang saya dapatkan dari geologisnya. Batu bara itu nyeplit, tapi di tengah itu dia kosong. Bahkan cenderung undulating atau bergelombang dan tidak flat. Nah, inilah yang terjadi di lapangan. Tentu ketika melakukan suatu pemasaran, kita sudah merencanakan, orang manajemen sudah merencanakan bahwa dia akan menjual batu baranya itu dalam jangka waktu 1-2 bulan itu harus keluar 200.000 ton. Tapi hanya keluar kurang lebih 100.000 ton. Nah, tentu ini akan menjadi suatu problem. Tentu ini akan menjadi suatu masalah karena bagaimana dengan kontrak yang sudah kita lakukan dengan buyer? Bagaimana mengantisipasi kondisi yang ada di lapangan seperti ini? Apakah patut dipersalahkan? Kembali lagi, kita harus bisa memahami aspek sebuah teknik eksplorasi yang baik dan benar. Kita harus memahami
kegiatan secara urutan-urutan eksplorasi yang baik dan benar, apakah sudah spasinya benar, apakah sudah cadangannya, kegiatan pemborannya sudah benar, apa tidak. Nanti kita akan bahas. Next. Lanjut. Mungkin akan nanti kita akan lanjutkan lebih banyak berdiskusi, ya. Ini adalah salah satu foto di lokasi tambang juga. Kita ketahui bersama bahwa di situ akan ada potensi yang namanya air asam tambang, ya, yang berdasarkan panah di situ. Dan ini juga kita lihat gambarnya secara sekilas ini tentu tidak memiliki bench. Nah, tidak memiliki jenjang. Nah, ini tidak memiliki perhitungan yang matang juga di sini. Apabila itu longsor, tentu akan mengakibatkan suatu kecelakaan kepada bawahan kita. Hal inilah yang tidak boleh kita lakukan. Dan ini juga sudah kita sampaikan ke manajemen bahwa kondisi ini harus dirubah. Walaupun ini adalah pit limit, batas akhir kegiatan penambangan kita. Bukan berarti kita berhenti di situ. Ya mungkin saja kita akan maju lagi ke depan dengan seiringnya urutan-urutan maupun sekuen plan yang dibuat oleh main plan itu sendiri. Ini sama aja yang saya sampaikan tadi, bahwa kegiatan yang kita lakukan, seorang main planner harus memperhitungkan benar-benar, bukan hanya dari segi aspek berapa di sumber dayanya, berapa cadangannya, berapa benchnya, alat apa juga yang dia pakai, tapi kita harus memperhitungkan keselamatan dari anggota kita itu sendiri. Next. Lanjut. Ini yang saya sebutkan tadi. Sebelumnya. Nah, ini saya sebutkan tadi bahwa ini adalah yang tadi. Di depan Mas. Next. Satu kali lagi. Ya, ini. Ya, ini merupakan kondisi terakhir kegiatan pertambangan yang ada di lokasi tempat saya bekerja. Bahwa faktanya memang ini merupakan studi kasus juga. Kondisi yang bisa dikatakan agak berantakan ya. Berantakan dalam artian bahwa memang secara desain bagus, tapi aktual di lapangan belum tentu bagus. Nah, kenapa saya bilang begitu? No infill, artinya ini di sini kurangnya data bor. Jadi pada saat perencanaan awal, seorang main plan, dia melakukan desain itu batu bara dia menganggap flat. Batu bara itu dia menganggap rata. Dengan jarak spasi bor itu kurang lebih 100 sampai 150 meter. Nah, kondisi ini tentu menjadi masalah. Apalagi yang tadinya kita menghitung 1,7 juta, itu akan berkurang cadangan yang ada di situ. Hal apa yang perlu kita lakukan jika terjadi kondisi seperti ini? Yang pertama, tentu kita harus mengevaluasi dulu. Baik itu dari manajemen eksplorasi kita, ya kan? Apakah kita sudah mengikuti standar JORC, ya? Apakah di situ pada saat kegiatan pengeboran juga dilakukan logging? Apakah pada saat kegiatan pengeboran itu dilakukan pengambilan sampel? Nah, itu harus banyak yang harus kita evaluasi. Sehingga sebagai dasar, data yang dipegang oleh seorang main plan itu kuat. Dan main plan juga harus tahu nantinya di mana dia harus menempatkan OB maupun
topsoil yang tidak ada potensi batu baranya, sehingga urutan-urutan itu sudah sesuai dengan dokumen, baik itu dokumen studi kelayakan maupun dokumen rencana reklamasi. Ini tidak terpisah, adik-adik, tidak terpisah di sini antara dokumen rencana reklamasi ini dengan dokumen perencanaan seorang main plan. Dia harus kombinasikan ini dua. Kalau dia tidak bisa mengkombinasikan ini dua, tentu akan terjadi perencanaan bukaan atau luasan yang berbeda nantinya. Kenapa demikian? Dan ini akan cenderung bersamaan dengan penempatan jaminan reklamasi. Kalau kita di dalam dokumen rencana reklamasi yang harusnya kita buka cuma 17 hektar, tapi di dalam aktualnya kita buka sekitar 19 hektar, ini akan berubah dari segi jaminan. Next. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu kasus yang ada di lapangan. Nah, di samping itu ada void ya. Saya kasih tanda tanya, apakah dengan kondisi seperti itu tambang itu atau batu bara itu yang dibawa itu sudah habis atau tidak, atau sudah main out? Belum tentu. Ini adalah kondisi. Biar adik-adik tahu juga, saya menampilkan gambar ini, problem-problem yang ada di perusahaan itu sebenarnya banyak yang bisa kita ambil dan bisa kita bawa ke dalam kampus untuk kita diskusikan bersama, bahwa kegiatan ini itu juga bisa disebut sebagai kurang maksimalnya kegiatan konservasi. Nah, pemanfaatan sisa batu bara yang tidak maksimal tentu juga merugikan kita sebagai perusahaan itu sendiri. Yang tadinya kita meyakini di situ ada 1,7 juta, dengan kondisi seperti ini kita biarkan berlarut, maka ini ada menjadi suatu problem. Kenapa demikian? Ini pasti terkait dengan biaya. Mulai dari pompanya, mulai dari maintenance, pembuatan tanggulnya, itu banyak sekali. Nah, ini adalah merupakan yang saya sebutkan tadi, ini adalah void, bahwa di situ bukan void, di situ masih ada batu bara yang tapi belum dimaksimalkan. Apakah dengan kondisi seperti itu, ketika kita membuang air yang ada di SAM ini dan melalui settling pond, itu juga harus memperhitungkan namanya biaya. Nah, berapa kedalaman dari SAM itu sendiri? Berapa volume itu air sendiri? Apakah sudah sesuai ketika kita buang itu air, lalu kita tambang lagi yang ada di dalam situ? Tentu ini sudah berbeda dari segi nilai ekonominya. Tanggul, kita ketahui sendiri bahwa di samping kanan itu adalah air sungai atau anak sungai. Tentu tanggul ini juga harus benar-benar kompak, harus benar-benar sesuai dengan apa? Sesuai dengan standar yang harus kita bangun agar tidak keluarnya air yang ada di SAM ini yang belum melalui settling pond itu merupakan temuan yang sangat bahaya sekali, adik-adik. Kenapa? Apabila air yang belum dikelola di settling pond dan tidak memenuhi standar baku mutu dan keluar ke dalam sungai, itu bisa diancam pidana. Nah, apa tugas kita sebagai seorang main plan? Nah, main plan itu juga tentu sudah memperhitungkan kegiatan-kegiatan, baik itu sisa tambang, baik itu yang ada SAM-nya, itu sudah dilakukan desain juga, sudah dilakukan perencanaan juga di dalam naungan Departemen Engineering. Tanggul ini harus relatif tinggi agar tidak terjadi kebocoran maupun terjadi limpasan air yang ada di SAM ke sungai. Apabila itu terjadi, tentu akan menjadi suatu temuan buat suatu perusahaan. Dan itu akan bisa dikenakan sanksi. Next. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh tadi.
bisa dilihat gambarnya. Di sini adalah yang saya sebutkan adalah SAM, ya. Ini secara perlahan sudah kita perbaiki di lapangan, sudah kita tata bahwa kita juga jangan hanya mempertimbangkan dari segi aspek nilai ekonomi produksi, tapi kita juga harus berbagi dengan aspek lingkungan maupun reklamasi dan pasca tambang. Next. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa reklamasi tambang dan pasca tambang. Kita ketahui bersama, di dalam Kepmen itu sudah di Kepmen 1827 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, itu sudah disebutkan dan sudah dijabarkan secara gamblang agar adik-adik dapat memahami dan membaca kembali Kepmen 1827 bahwa bahwa reklamasi itu tidak cenderung hanya pada kegiatan operasi produksi, tapi juga berada di tahap eksplorasi. Setelah tahap eksplorasi ada operasi produksi. Setelah operasi produksi ada rencana pasca tambang. Setelah rencana pasca tambang yaitu rencana akhir yaitu pasca operasi. Next. Kita ketahui bersama bahwa kegiatan reklamasi itu adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Jadi di sini adik-adik, kegiatan reklamasi itu harus sejalan juga dengan kegiatan penambangan maupun kegiatan produksi kita. Yang saya sebutkan tadi, bahwa dokumen studi kelayakan ini maupun dokumen rencana reklamasi yang telah disetujui. Nah, jadi sebelum kita melakukan kegiatan penambangan itu adik-adik juga harus tahu bahwa ada yang namanya dokumen rencana reklamasi yang sudah disetujui oleh pemerintah. Jadi sebelum izin operasi produksi itu keluar atau yang sering kita sebut sebagai IUP, dia harus terlebih dahulu menempatkan jaminan, ya, menempatkan jaminan reklamasi atau yang sering kita sebut sebagai jamrek, ya, jaminan reklamasi atas persetujuan dokumen reklamasinya yang telah disetujui. Nah, inilah yang sangat penting. Ketika sebelum melakukan penambangan itu dulu dijaminkan. Kenapa? Agar bukaan-bukaan yang kita lakukan itu memiliki jaminan. Kebanyakan, mohon maaf, perusahaan-perusahaan yang meninggalkan ketika dia mengambil batu bara, dia meninggalkan lubang-lubang bukaannya tanpa dilakukan reklamasi. Nah, jaminan itulah yang bisa dipakai untuk melakukan reklamasi kembali. Bukan sampai di situ juga tahapannya. Bukan berarti ketika kita memiliki dana di dalam di situ kita dibiarkan pemerintah aja lari. Tidak, tapi kita tetap dikejar. Apalagi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ini bahwa hukumannya adalah pidana. Ya, jadi ingat bahwa kegiatan reklamasi itu bisa sejalan dengan kegiatan penambangan kita. Di tahun pertama 2020 kita buka lahan 10 hektar. Nah, sementara di dokumen rencana reklamasi di 2021 kita bukaan tambang kita di 15 hektar. Apabila di tahun 2020 ini sudah habis batu baranya, ya, sudah habis batu baranya, bahwa kita akan dipersiapkan untuk pindah di tahun 2021 dengan lahan 15 hektar. Nah, Mine Plan sudah memperhitungkan bukaan ini adalah 10 hektar atau tanah yang ada nanti yang ditutup lubang ini sekian BCM, sekian ribu BCM, ya. Jadi Mine Plan sudah memperhitungkan itu. Sekuen atau urutan penambangan itu harus sejalan dengan dokumen. Tidak serta-merta hanya sebatas buka sana sini, tidak. Harus sejalan dengan dokumen. Baik itu dokumen studi kelayakannya, baik itu dokumen rencana reklamasinya, dan begitu juga dengan dokumen rencana pasca tambangnya. Semua harus sejalan, harus berimbang. Dan saya juga mengingatkan kepada adik-adik, jika suatu saat menjadi seorang mine plan,
haruslah benar-benar memperhitungkan baik itu kegiatan atau bukaan yang kita lakukan, kita tempatkan di mana topsoil itu, kita tempatkan di mana bukaan OB itu, kita tempatkan bukaan-bukaan itu sesuai dengan peruntukannya. Jangan kita tempatkan OB, dibiarkan aja di situ. Pada saat nanti berkasus, kita bisa sudah mengantisipasi bahwa OB yang kita tempatkan, topsoil yang kita tempatkan siap untuk direklamasi. Seperti itu. Next. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, ini mungkin saya agak cepat sedikit. Ini adalah salah satu dasar hukum. Nah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah terjadi perubahan ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kalau di bidang reklamasi, dia tidak akan berubah secara signifikan. Bahwa sudah jelas, adik-adik juga harus baca yang namanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Bahwa pasal 99 kewajiban menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP-OP. Yang saya sebutkan tadi, bahwa sebelum kita mendapatkan SK atau sudah terbitnya IUP-OP, kita harus mengajukan dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana pasca tambang. Itu wajib. Karena apa? Karena ini adalah patokan pemerintah untuk mengontrol kita sejauh mana batasan dan bukaan kita nantinya ke depan. Di pasal 99, dilaksanakan sesuai dengan lahan peruntukan lahan. Dilaksanakan sesuai dengan peruntukan lahan. Jadi, di pasal 99 ini jelas peruntukan lahannya itu untuk apa. Nah, makanya seorang main planner sudah tahu di mana potensi yang ada, di mana tidak ada potensi, dan lahannya ini diperuntukkan untuk lahan apa. Sudah ada di situ. Terus di pasal 100 juga menempatkan jaminan. Nah, menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang ini apabila sudah disetujui yang namanya dokumen rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Kalau belum disetujuin, bisa nggak, Pak? Ya nggak bisa. Harus disetujuin dulu berapa besaran jaminan itu. Nah, besaran jaminan itulah yang diambil dasarnya dari dokumen persetujuan studi kelayakan. Kalau kita buka 10 hektar, ya 10 hektar itu harus dihitung. Mulai dari penataan lahannya, mulai dari penebaran tanah pucuknya, mulai dari pengendalian erosinya, apalagi mulai dari pengendalian air asam tambangnya, apalagi mulai dari penggunaan alatnya, terus mulai dari revegetasinya. Jadi dia include ya. Include. Jadi itu harus bersamaan. Adapun pasal 100 dapat menetapkan pihak ketiga untuk pelaksanaan reklamasi. Ya, ini bisa ditempatkan pihak ketiga bisa. Artinya kita mau pakai konsultan juga mengerjakan itu bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Cuman sekarang ini kalau kita menempatkan pihak ketiga, perusahaan itu harus benar-benar menempatkan dan serius bahwa reklamasi ini adalah penting dan tidak terpisahkan dari kegiatan penambangan kita. Kenapa demikian? Ini adalah salah satu bukti bahwa sebelum kita melakukan kegiatan penambangan, kita tidak boleh dulu melakukan kegiatan penambangan tanpa menempatkan tanpa menetapkan sebuah jaminan reklamasi maupun jaminan pasca tambang. Next. Lanjut. Nah, ini gambaran prinsip-prinsip reklamasi ya, bisa dibaca bahwa ketentuan dalam prinsip reklamasi itu tidak lain adalah perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja, terus perlindungan setiap penyakit akibat kerja, terus lingkungan hidup juga begitu, perlindungan baik itu dari air permukaannya, air tanah, air laut, serta udaranya, perlindungan keanekaragaman hayati, stabilitas keamanan tanah penutup, pemanfaatan lahan bekas tambang, terus menghormati nilai-nilai sosial, kuantitas air tanah. Nah, begitu juga konservasi, penambangan yang optimum,
penggunaan teknologi dan pengelolaan yang efektif dan efisien, pengelolaan dan atau pemanfaatan cadangan marginal, pendataan sumber daya cadangan mineral dan batu bara yang tidak tertambang. Saya mau bahas sedikit di sini. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika kita sudah melakukan penggalian, apakah sudah tidak ada batu bara yang di bawah itu, sehingga lubang atau bukaan yang kita buka itu sudah dipenuhi dengan air. Nah, ini yang sering disebut sebagai konservasi. Nah, sesuai enggak air yang sudah sesuai enggak kegiatan penambangan yang tidak maksimal dan masih tersisa batu bara ini, itu yang disebut sebagai konservasi. Tidak penambangan yang tidak optimum dan tidak menggunakan alat yang maksimal. Bagaimana dengan pendataan sumber dayanya? Ya, sumber dayanya mungkin masih ada sekitar 300.000 di situ. Sementara kita memiliki alat kapasitas yang bisa mengambil itu. Nah, inilah yang kadang jadi problem. Problemnya itu banyak sekali. Nanti kita bahas. Next. Lanjut. Ini yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi, itu ada rencana reklamasi. Ini adalah rencana pasca tambang. Ini hanyalah sebuah urutan-urutannya aja, bahwa rencana pasca tambang itu tidak terlepas dari mulai dari profil wilayahnya. Jadi kita harus tahu dulu rona awalnya tambang ini seperti apa. Tentu ada perubahan dalam kegiatan itu, tapi kita harus mengembalikan, setidak-tidaknya kita mengembalikan lahan itu walaupun secara tidak maksimal, tapi kita mengembalikan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan adat dan budaya yang berada di sekitar areal tambang. Banyak masyarakat minta A, minta B, minta C, itu harus kita tampung. Yang mana bisa kita realisasikan dari permintaan masyarakat yang ada di sekitar tambang itu. Nah, rencana pasca tambang juga ini, atau yang sering kita sebut sebagai POIT. POIT itu bukan tambang, lubang tambang. Nah, adik-adik harus paham istilah-istilah itu. Jadi kalau orang sudah berbicara masalah rencana pasca tambang, pasti berbicara masalah POIT. Wah, kalau sudah orang berbicara masalah RPT, berarti POIT. Sisanya itu apa? Berapa hektar sisa lubang bukan tambang yang ada kita. Nah, itulah yang harus bisa kita manfaatkan. Makanya banyak bukan tambang itu tidak dipagari dengan tanggul-tanggul yang relatif baik. Sehingga banyak masyarakat maupun anak-anak di sekitar areal tambang itu banyak masuk dan terjebur di kolam tambang kita. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali. Nah, jadi inilah yang harus kita perbaiki, inilah yang harus kita pertimbangkan semua, bahwa kegiatan rencana pasca tambang itu sangatlah penting, di samping ada rencana reklamasi. Nah, rencana reklamasi menutup semua lubang-lubang, ya. Kalau kita mempunyai schedule atau kegiatan urutan penambangannya 5 tahun, dari 1 tahun pertama sampai tahun keempat itu kita reklamasi, tahun kelimanya kita pasca tambang. Ya, next. Ini adalah salah satu kegiatan tahapan reklamasi, bahwa yang saya sebutkan tadi, pembentukan disposal dan pengaturan lahan. Jadi areal atau pit atau bukaan yang sudah habis batu baranya, kita lakukan pembentukan disposal dan pengaturan permukaan. Terus setelah itu kita lakukan pengangkutan topsoil, ditutup lagi. Nah, setelah ditutup, kita amparkan soil itu, ya, kita rapikan, kita tata dia dengan alat kita. Kita tata dengan alat. Nah, setelah itu bisa kita buatkan saluran atau drainase kayak parit. Nah, itu kita hitung semua itu biayanya. Ya, kita hitung, kita buat drainase itu agar tidak terjadi erosi yang sangat signifikan. Setelah itu kita lakukan penanaman cover crop, ya. Cover crop itu kita berikan, kita tabur di mana areal yang kita lakukan reklamasi. Nah, di situ juga ada penyisipan tanaman lokal, ya. Tanaman cempedak kah, durian kah, pisang kah. Tempat saya itu pisang. Tanpa saya suruh tanamin pisang sama masyarakat. Nah, terus terakhir adalah pemeliharaan dan pemantauan. Jadi
pemeliharaan ini biasanya kalau di dalam dokumen itu 3 tahun berturut-turut dilakukan pemeliharaan. Kalau ada yang mati, diganti, dilakukan pemeliharaan sampai tingkat keberhasilannya itu 90% ke atas. Nah, oke, next. Ini salah satu peta rencana reklamasi, ya. Nah, peta rencana reklamasi yang saya sebutkan tadi, coba dilihat pada selatan ya, gambar warna merah. Nah, di situ ada reklamasi tahun 2020. Nah, ini dokumen yang disetujuin. Jadi kalau sudah berbicara dokumen, berarti kita harus merealisasikannya, bukan sekedar hanya mencari produksi. Produksi sangat penting. Ketika didapat dananya, dapat keuntungan di situ, kita tempatkan untuk reklamasi. Nah, sangat penting, tapi harus sejalan dengan dokumen rencana reklamasi. Bahwa di situ disebutkan reklamasi tahun 2020 dengan bukaan 8,71 hektar. Nah, di situ reklamasi tahun 2019 debit 1. Nah, itu kan sudah jalan reklamasi tahun 2019. Nah, di 2020 itu kita harus reklamasi 8,71. Nah, di 2021, nah kita harus buka berapa lagi? Di situ. Nah, tahun 2022 kita harus buka berapa lagi? Di situ. Nah, kalau dilihat dari peta rencana reklamasi ini, itu dia harus mereklamasi disposal 3. Bisa dilihat di situ disposal 3 tahun 2021 itu 18,7 hektar. Nah, berarti artinya apa? Berarti memang areal itu sudah tidak kita gunakan lagi, makanya kita harus mereklamasi areal disposal itu. Berarti sudah tidak ada kegiatan penimbunan disposal di tahun 2021, tapi kita harus melakukan reklamasi. Nah, begitu juga di tahun 2022, ada di P3, bukaannya 7,56 hektar. Reklamasi tahun 2023, bukaannya 6,50, itu yang harus direklamasi. Tapi sebelumnya, itu urutan-urutan itu merupakan yang sudah habis batu baranya, baru kita mereklamasi itu. Nah, nanti muncul pertanyaan, kira-kira gimana Pak kalau batu baranya belum habis dan kita cenderung turun? Oh, bisa. Nanti kita bisa revisi dokumennya juga. Nah, kita bisa atur seperti apa aspeknya ketika ada perubahan seperti itu. Next. Lanjut. Nah, ini saya gambarkan agak lebih besar. Saya ambil contoh kecil tadi. Di tahun 2020 yang sudah saya jelaskan tadi, di situ ada kota-kota kecil itu settling point namanya, ya. Nah, titik penaatan di situ, ya. Nah, itu direklamasi juga, masuk dalam hitungan juga. Dan dia itu masuk di dalam hitungan 8,71 hektar itu. Nah, RL itu artinya ring level. Ring level itu elevasi, batas elevasinya dia. Bahwa kita mereklamasi itu di tahun di PIT 1 tahun 2020 itu berada di level 40. Nah, dengan luas 8,71 hektar. Nah, begitulah tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, adik-adik harus pahami itu bahwa tahapan-tahapan ini sangatlah penting untuk kegiatan reklamasi kita. Dengan mempertimbangkan apa? Dengan mempertimbangkan nilai dari konservasi yang saya sebutkan. Jangan sampai direklamasi, batu baranya masih ada, sudah direklamasi, dibongkar lagi. Nah, inilah yang kadang cenderung tidak sesuai dengan aspek konservasi kita. Sehingga nilai keekonomian dan pengeluaran biaya yang kita lakukan itu bisa 2 kali lipat dan tanpa perhitungan yang matang. Next. Lanjut. Nah, ini contoh reklamasi, ya. Ini contoh reklamasi, bisa dilihat. Next. Nah, ini adalah contoh gambar void, ya. Ini void ini. Jadi sudah main out, sudah tidak, ibaratnya kalau kita menambang sudah 5 tahun, ini tahun terakhir ini, sisanya lubang ini. Nah, sisanya lubang ini. Nah, kira-kira pemanfaatannya apa ini? Apakah nanti dibagi kolam pemancingan? Apakah nanti airnya dikeluarkan dulu,
dijadikan tempat wisata, apakah nanti ditempatkan sebagai solar cell? Nah, itu sesuai dengan dokumen rencana reklamasi, rencana pasca tambang yang telah disetujui. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Adapun pertanyaan-pertanyaan akan saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan sangat luar biasa. Langsung saja kami masuk pada sesi diskusi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dari yang paling atas, yaitu dari Muhammad Junaidi. Nah, pertanyaannya, bagaimana strategi dan pengalaman yang pernah dilakukan untuk melakukan kegiatan reklamasi seperti yang terdapat di dalam slide yang ditampilkan? Terima kasih. Ya, bisa langsung dijawab, Pak. Bisa diulangi? Baik, saya ulangi, Pak. Pertanyaannya dari Muhammad Junaidi. Bagaimana strategi dan pengalaman yang pernah dilakukan untuk melakukan kegiatan reklamasi seperti yang terdapat di dalam slide yang ditampilkan? Terima kasih. Itu. Oke, terima kasih buat Mas Muhammad Junaidi. Bahwa strategi apa dan pengalaman apa yang pernah dilakukan untuk melakukan kegiatan reklamasi seperti yang terdapat di dalam slide. Sebenarnya kegiatan reklamasi ini lebih cenderung kita mengikuti dokumen, Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kegiatan reklamasi ini tidak terlepas yang saya sebutkan tadi, dokumen rencana reklamasi yang telah disetujui. Nah, di situ apa di dalamnya? Di situ sudah ada tertera di dalam situ, di dalam dokumen rencana reklamasi. Tentu kegiatan revegetasi itu jadi sumber keberhasilan. Biasa kalau dalam kegiatan reklamasi itu kita menggunakan pohon sengon, ya kan? Nah, tapi sebelum melakukan penanaman maupun bibit, itu ada yang namanya cover crop, ya, cover crop. Di situ cover crop itu mungkin tanaman penutup, jenis tanaman penutup yang rendah, dia tidak tinggi dia. Baik itu mungkin namanya kumis kucing, terus di situ juga ada namanya kibesin, jadi macam-macam di situ. Strategi-strateginya itu berarti kita harus pintar-pintar seperti apa desain akhir dari kegiatan reklamasi kita nanti di tahap yang bukaan yang kita akan buka. Ya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Untuk pertanyaan kedua dari Januarius Agung Jemado. Beliau dari TNY Yogyakarta. Pertanyaannya, kira-kira apakah data khusus yang diambil dari lapangan lokasi yang akan dilaksanakan reklamasi dan pasca tambang untuk mendesain model reklamasi dan pasca tambang yang akan dilakukan? Kemudian seorang mind plan identik dengan software. Software apa yang biasanya dipakai pada kegiatan reklamasi dan pasca tambang? Itu, Pak. Silakan jawab, Pak. Oke, terima kasih dengan Mas Januarius ya. Iya, Pak. Jadi saya ulangi pertanyaannya. Kira-kira adakah data khusus yang diambil dari lapangan lokasi yang akan dilaksanakan reklamasi dan pasca tambang untuk mendesain model reklamasi dan pasca tambang? Kalau secara garis besar bahwa data khusus untuk kegiatan reklamasi itu tidak ada, ya. Tapi semua yang saya sebutkan tadi bahwa semua itu atas persetujuan dokumen rencana reklamasi. Nah, di dalam persetujuan itu sudah dibahas seperti apa penanganan reklamasinya itu. Baik itu penataan lahannya, baik itu penebaran tanah pucuknya, baik itu pembuatan drainasenya, ya kan? Terus baik itu nanti
revegetasinya juga kita seperti apa, itu semua sudah ada di dalam dokumen rencana reklamasi. Nah, komponen-komponen di dalam kegiatan reklamasi itu tidak terlepas dari hasil maupun desain seorang main plan. Jadi dia mendesain mengikuti dasar dari dokumen rencana reklamasi. Kalau seorang main plan membuka lahan di 10 hektar, sementara di dalam dokumen rencana reklamasinya 15 hektar, ini merupakan penyimpangan, bukan berarti salah, ya. Penyimpangan bukan berarti salah, tapi ada desain plan yang berubah dari perencanaan. Nah, inilah yang harus bisa kita jelaskan bahwa luasan yang tidak sesuai dengan dokumen itu tetap kita lakukan reklamasi. Nah, kemudian seorang main plan identik dengan software. Betul. Main plan itu cenderung ke masalah software. Software yang biasa dipakai itu baik itu Surpak, baik itu Manscape. Nah, itu biasa software standar yang digunakan di pertambangan. Begitu juga dengan pada saat dia mendesain di mana bukaan OB atau luasan OB, dia harus bisa mendesain bahwa di elevasi 40, bahwa OB itu sudah memiliki ketinggian atau tanah itu memiliki ketinggian dengan ring level sekian elevasinya. Itu sudah harus ada dalam perencanaan itu. Pada saat akhir nanti, OB-nya itu apakah diambil kembali dan ditutup ke dalam lubang atau langsung direklamasi. Bisa juga begitu. Sesuai peta yang tadi. Luasan 10 hektar, anggap luasan 10 hektar. Nah, areal disposal itu bisa direklamasi langsung. Bisa dilakukan reklamasi. Bisa. Sesuai dengan dokumen persetujuan. Sesuai dengan dokumen persetujuan yang telah disetujui oleh pemerintah. Jadi nggak usah khawatir. Kegiatan-kegiatan itu sudah ada tercantum di dalam dokumen reklamasi yang telah disetujui. Jadi seorang main planner kalau sudah masuk ke tambang, ya cari-carilah dokumen RR-nya, samakan dengan RR-nya, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Semoga pertanyaan tadi sudah bisa terjawab. Dan pertanyaan selanjutnya kita mulai dari yang bawah-bawah dulu. Nah, ini dari Rusdi Purnomo. Pak mau bertanya, berapa jarak buffer zone, jarak aman, yang tidak dapat dilakukan penambangan dari sungai utama dan dari jalan provinsi, serta dari pemukiman? Saya ulangi pertanyaannya, dari Rusdi Purnomo, berapa jarak buffer zone, jarak aman, yang tidak dapat dilakukan penambangan dari sungai utama, dari jalan provinsi, dan dari pemukiman? Bisa dijawab, Pak? Ya, terima kasih. Jarak aman kegiatan provinsi maupun jalan, ya kalau ada lorong-lorong, ya, baik itu sungai, biasanya itu buffer zone itu memang sangat penting, sudah diatur juga, biasa 100 sampai 200 meter buffer zone-nya, jarak amannya. Biasa kalau di Berau itu ada jalan provinsi, jalan nasional, itu dari tambang itu jaraknya buffer zone-nya itu bisa 200 meter. Nah, begitu juga sungai. Sungai kalau jarak buffernya lebih banyak, lebih jauh, itu lebih bagus jarak buffer zone-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Junaidi dari Umum. Pertanyaannya, bagaimana kemantapan lereng yang aman dalam pelaksanaan reklamasi?
Dan pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan PAF dan NAF saat pelaksanaan reklamasi? Terima kasih. Bisa dijawab langsung, Pak. Oke, terima kasih buat Mas Muhammad Junaidi. Bagaimana kemantapan lereng yang aman dalam pelaksanaan reklamasi? Nah, yang saya sebutkan tadi bahwa di dalam dokumen itu sudah ada, ya, untuk masalah lerengnya. Terus yang jelas tidak terjal, ya, jelas tidak terjal. Dia sifatnya landai. Kalau sudah kita melakukan bukaan lahan, beda pasti. Pada saat kegiatan penimbunan atau infill drilling, pasti beda. Pada saat sudah kita melakukan penimbunan kembali, areal-areal reklamasi itu, bukaan itu, pasti sudah berbeda. Kondisi kemantapan lerengnya itu pasti sudah berubah. Dia lebih mengarah ke landai. Nah, karena posisi elevasi yang akan dilakukan reklamasi itu sendiri. Posisi elevasi. Ada lagi? Oh, baik, ya terima kasih jawabannya, Pak. Sekarang mungkin kita Ada ambil lagi? pertanyaan di teman-teman di Lanjut. YouTube. Di sini dari YouTube ada yang bertanya dari channel YouTube live sekarang atas nama Andi Riandi Rais. Nah, ini pertanyaannya, untuk uji mutu baiknya di pH berapa, Pak? Itu pertanyaan, Pak. Terima kasih. Silakan dijawab, Pak. Oh, ini kayak kenal saya nih, siapa nih, Andi. Biasa uji mutu itu tergantung. Uji mutu itu kan banyak. Apakah uji mutu air permukaan? Wah, bisa masuk akal. Ya, air permukaan itu kan include biasanya dengan air sungai, ya kan? Atau air yang ada di SAM, ya kan? Air permukaan biasa itu masuk di angka 6 baku mutunya. 6 sampai jarang lah kalau 9, lebih cenderung ke angka 7, 6, 7, 8, seperti itu. Makasih. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Dimas Kurniawan dari Politeknik Akamigas Palembang. Nah, pertanyaannya, apa saja kendala yang ada di lapangan saat melakukan atau merencanakan reklamasi? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Bisa dijawab langsung, Pak. Bisa diulang? Saya ulang pertanyaan, Pak. Ya, makasih Mas Dimas. Dari Dimas Kurniawan, pertanyaannya, apa saja kendala yang ada di lapangan saat melakukan atau merencanakan reklamasi? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Silakan, Pak. Oke, makasih buat Mas Dimas Kurniawan. Apa saja kendala yang ada di lapangan saat melakukan atau merencanakan reklamasi, ya kan? Saya rasa itu mungkin kendalanya itu pada kurangnya, biasanya kurangnya dukungan manajemen, walaupun di dalam dukungan manajemen terhadap kegiatan reklamasi ini.
kadang banyak perusahaan dia menganggap sudah melakukan jaminan. Dia keluar jaminan reklamasi itu ber-M. Ada 3M, ada 4M, 4 miliar ya. Tapi ketika aspek dan aktualnya di lapangan, itu dukungannya kurang untuk mensupport kegiatan reklamasi. Nah, itulah yang kadang menjadi suatu kendala. Tapi kita sebagai seorang, baik itu engineer maupun kalau besok-besok adik-adik menjadi menjadi project manager atau menjadi set manager, terlebih lagi sebagai KTT, itu harus pandai menjelaskan menjelaskan ke manajemen bahwa kegiatan reklamasi itu sangatlah penting. Bahwa kegiatan reklamasi itu sangatlah penting untuk kita terapkan, dan manajemen itu pasti tahu dan paham. Di situ kendalanya, kendala di lapangannya di situ. Kurangnya dukungan manajemen. Kalau manajemen tidak mendukung, otomatis kita minta tenaga harian, ya yang tadinya 5 mungkin 2 orang dikasih. Yang tadinya kita minta bibit, ya kan, dicicil dulu. Kita minta ada 1.000 bibit dikasih 500. Nah, ini bukan berarti tidak didukung secara maksimal, tapi secara kendala di lapangan kan agak terlambat. Nah, biasa itulah yang biasa jadi problem juga. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, nah ini dari Indah Hidayah Putri, dari Politeknik Akademi Migas Palembang. Pertanyaannya, apakah benar reklamasi bekas tambang hingga kini masih terkendala masalah infrastruktur dan sumber daya, terkhusus kelas kecil dan menengah? Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Ya, silakan Pak, jawab. Terima kasih Mbak Indah. Apakah benar reklamasi bekas tambang hingga kini masih terkendala masalah infrastruktur dan sumber daya, terkhusus kelas kecil dan menengah? Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah infrastruktur, ya, maupun sumber daya, mungkin sumber daya manusia maksudnya mungkin, itu sebenarnya tidak ada yang terkendala di situ. Infrastruktur itu infrastruktur apa dulu? Apakah infrastruktur yang berada di tambang, ya? Dan sumber daya itu sumber daya apa? Apakah sumber daya yang ada tenaga kerja yang ada di tambang? Nah, di sini di tambang, ya kan? Khusus kelas kecil dan menengah. Sebenarnya dalam kegiatan reklamasi ini bisa kita melibatkan tenaga lokal atau masyarakat yang ada di sekitar tambang. Contohnya, kita biasanya pesan bibit, ya, pesan bibit di luar daerah. Nah, kenapa kita tidak serahkan kepada mereka? Walaupun selisih harga itu beda 1.000 maupun 2.000, ya kan? Nah, adapun untuk kelas menengah mungkin bisa kita atur dan kita bagi dari segi bukan hanya segi pengadaan bibit, tapi transportasinya. Mereka mampu memobilisasi material yang kita minta dari perusahaan minta. Disitulah kerjasama kita, ya, pintar-pintar kita bekerja sama desa maupun masyarakat sekitar tambang untuk menselaraskan ini, baik itu program pemberdayaan masyarakat maupun program CSR-nya. Sebenarnya tidak ada kendala kalau di dalam infrastruktur tambang. Kendalanya itu yang saya sebutkan tadi, kurangnya dukungan manajemen, walaupun sudah ada penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari Ardian Syawijaya. Nah, ini juga dari Politeknik Akademi Migas Palembang. Nah, pertanyaannya, bekas galian tambang yang katanya ilegal dan ditinggalkan begitu saja tanpa adanya reklamasi, saat ini viral sebagai destinasi wisata baru. Apakah itu sebuah dampak positif atau malah akan menambah dampak negatif?
atau itu hanya sebuah pengalihan isu? Nah, silakan dijawab, Pak. Oke, terima kasih Mas Ardiansa Wijaya. Bekas galian tambang yang katanya ilegal dan ditinggalkan begitu saja tanpa adanya reklamasi. Saat ini viral sebagaimana destinasi wisata baru. Apakah itu sebuah dampak positif atau malah akan menambah dampak negatif? Tentu itu merupakan adalah dampak negatif. Ibaratnya kalau barang ilegal, sudah ilegal, dampaknya negatif pula. Nah, tentu ini cenderung akan merusak ya nilai-nilai sosial maupun budaya yang ada di sekitar masyarakat tambang di situ. Itu yang paling penting. Kita yang dari keluar daerah, kita yang dari keluar daerah kerja dari luar masuk ke daerahnya mereka dan meninggalkan jejak lubang bukan tambang tanpa pertanggungjawaban kita, itu jelas merusak kanan sekitar tambang itu. Apapun bentuknya, apapun kondisinya, kita harus bertanggung terhadap rencana reklamasi kita. Walaupun kita sudah melakukan penempatan jaminan itu, ya. Walaupun kita sudah menempatkan jaminan itu sebesar 4 miliar, contohnya 4 miliar, tetap kita harus merealisasikan itu. Kita kerja 1-2 tahun di situ. Lalu kita pindah dan pergi, tapi masyarakat lokal yang berada di situ masih tetap mendiami lokasi itu, masih memiliki anak dan cucu sampai besar di situ juga. Nah, itulah pertanggungjawaban kita, perusahaan kita, usahakan yang namanya reklamasi. Nah, setidaknya pencapaian reklamasi itu harus mencapai 90%, ya. Apabila mencapai 90%, jamin bisa dicairkan. Nah, merujuk kepada peraturan undang-undang baru ini, tentu harus, yang paling penting, tentu harus segera mereklamasi. Kalau tidak, hukumannya pidana. Yang mungkin seperti itu jawabannya. Ya, baik. Terima kasih banyak atas semua jawabannya, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir, dan sebelum kami menutup sesi webinar kali ini, kami sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman peserta webinar untuk link absen yang telah dibagikan untuk keperluan sertifikat dan juga dari webinar ini. Sebelum kami menutup, ada sedikit penyampaian dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Muslim Indonesia, dan silakan kepada Rafli. Ya, Rafli, silakan. Ya, halo Rafli. Katanya suaranya tidak kedengaran ya? Apakah teman-teman peserta webinar bisa mendengarkan suaranya? Nggak kedengaran suaranya. Dengar. Mohon maaf ya, tunggu sebentar. Ada sedikit kesalahan teknis dari Rafli, mungkin jaringannya.
Baik, kami mengingat serta agar sekali lagi mengisi link absensi agar keperluan sertifikatnya dan juga untuk materi webinar kali ini. Halo Raf, sudah bisa? Tampaknya Rafli mengalami sedikit kendala di jaringannya. Baiklah, kalau begitu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua peserta yang setia bertahan sampai dengan akhir sesi webinar kali ini, dan semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri sesi webinar kali ini. Terima kasih Pak Ardiawan atas materi yang sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.